Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pertemuan kali ini. Ya, jadi kali ini kita akan membahas tentang materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi sebelum Ibu mulai, Ibu akan mengaturkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa ya melalui pangan jali umat. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai, di sini Ibu akan menanyakan kabar kalian ya. Jadi Ibu harap kalian dalam kondisi sehat semua ya, walaupun kita belajar dari rumah. Ya, Ibu harap semangat belajar kalian tidak kendor ya. Tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Dan ingat ya, patuhi protokol kesehatan ya. Jadi harus kalian terapkan ya, rajin-rajin cuci tangan ya. Kalau keluar rumah itu pergunakan masker ya. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang contoh-contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi atau Tuhan sebagai Asta Aiswarya ya. Nah, ini merupakan gambar dari Nawa Sanga beserta senjatanya ya. Jadi masing-masing memiliki senjata dan warna yang berbeda-beda sesuai dengan arah atau penjuru mata angin. Nah, ini adalah yang pertama kita akan bahas tentang Asta Dewata ya. Jadi Asta Dewata itu adalah fungsinya untuk memelihara keserasian dan keseimbangan ya. Jadi Asta Dewata itu adalah kekuatan pada 8 penjuru mata angin ya. Maka Sang Hyang Widi berfungsi sebagai sumbu atau sumber ya, sehingga beliau disebut sebagai Dewata Nawa Sanga ya. Jadi yang sebagai sumber atau sumbunya ini adalah Sang Hyang Siwa. Nah, jadi ada pembagiannya ya. Jadi pembagiannya itu dibagi menjadi 9 ya. Jadi Dewata Nawa Sanga ya. Sanga itu artinya 9. Yang pertama itu ada Madya ya. Madya atau tengah itu atau sumbu ya, itu dewanya adalah Sang Hyang Siwa. Yang kedua Purwa. Purwa itu kangin dalam bahasa Bali, dalam bahasa Indonesianya timur ya. Jadi yang berstana di arah timur itu adalah Sang Hyang Iswara. Nah, yang ketiga itu ada Genian. Genian itu dalam bahasa Balinya Klod Kangin, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah Tenggara. Yang berstana di Tenggara yaitu Sang Hyang Maheswara. Yang keempat Daksina. Daksina itu dalam bahasa Balinya Klod ya, atau dalam bahasa Indonesianya Selatan. Jadi yang berstana di sana adalah Sang Hyang Brahma. Yang kelima itu ada Neriti. Neriti itu adalah Klod Kau ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya Barat Daya. Barat Daya yang berstana di sana adalah Sang Hyang Rudra. Yang keenam itu Paschima. Paschima itu artinya Kau ya, dalam bahasa Bali Kau. Dalam bahasa Indonesia Barat. Nah, jadi yang berstana di sana adalah Sang Hyang Mahadewa. Yang ketujuh Wayabya atau Kaja Kauh dalam bahasa Bali, atau dalam bahasa Indonesianya Barat Laut. Yang berstana di sana adalah Dewa Sangkara atau Sang Hyang Sangkara. Terus yang kedelapan Utara. Utara itu dalam bahasa Balinya Kaler ya. Jadi dalam bahasa Indonesia sama Utara. Yang berstana di sana adalah Dewa Wisnu. Terus yang ke-9 Ersania. Ersania itu adalah Kaja Kangin dalam bahasa Bali. Dalam bahasa Indonesianya Timur Laut. Yang berstana di sana adalah Sang Hyang Sambu ya. Jadi itu merupakan ke-9 bagian dari Nawa Sanga ya, atau Dewata Nawa Sanga ya. Jadi untuk senjatanya sudah tadi bisa kalian lihat warnanya. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas tentang materi Asta Aiswarya ya. Jadi yang kita bahas sekarang adalah contoh kemahakuasaan dari bagian Asta Aiswarya. Yang pertama ya, kemarin kan sudah Ibu jelaskan bagian-bagian dari Asta Aiswarya. Sekarang kita akan membahas kemahakuasaan dari Asta Aiswarya tersebut. Nah, yang pertama anima. Anima itu berarti sifat maha kecil ya. Lebih kecil daripada atom. Itu pengertian dari anima ya, maha kecil. Nah, contohnya
molekul atau unsur atom dari bom atom. Bila beraksi sangat dahsyat pengaruhnya, ya. Jadi molekul atau unsur atom itu kayak zat yang paling kecil. Nah, di sana Tuhan dapat juga meresapinya. Berarti kan lebih kecil dari benda yang terkecil. Nah, terus yang kedua ada lagime. Lagime itu berarti amat ringan. Ya, jadi terlepas dari gaya gravitasi. Ya, contohnya seperti pikiran, kilat cahaya, ya, terus bagaikan kapas. Ya, kapas itu kan benda paling ringan. Nah, jadi di sana beliau dapat meresapi, berarti beliau lebih ringan dari benda ringan itu sendiri. Yang keempat ada roh, ya, roh yang bersemayam pada diri makhluk hidup, ya, yang menyebabkan makhluk hidup itu bisa hidup. Nah, terus yang ketiga ada mahime. Mahime itu berarti sifat Tuhan yang maha besar, ya. Jadi segala tempat dipenuhi oleh beliau, ya, tiada ruang yang kosong. Nah, contoh dari kemahakuasaan beliau maha besar itu adalah ribuan sinar matahari, ya, bintang, planet-planet di angkasa raya, ya, kesemuanya itu merupakan wujud dari mahime. Yang keempat itu ada prapti. Ya, prapti itu berarti apa? Segala tempat terjangkau oleh beliau, ya, tidak ada tempat yang tidak beliau tempati. Ya, jadi sifat beliau ini disebut dengan wiyapi wiyapake nirwikara, yang artinya di mana-mana, tidak terpengaruh oleh yang ada. Nah, contohnya piodalan atau persembahyangan umat di suatu pura berbeda dan tempatnya sangat berjauhan. Beliau pun mengetahui dan dapat hadir bersamaan dengan sesuai dengan panggilan para bhakta yang suci dan tulus ikhlas. Nah, di sini sifat Tuhan itu adalah di mana beliau disembah atau dipuja, maka di sana beliau akan hadir. Ya, jadi itu kepercayaan kita dalam agama Hindu. Dimanapun kita menyembah beliau, maka di sana beliau akan hadir, ya. Terus sifat yang kedua, nah, seperti halnya siaran langsung sepak bola, ya, bagi yang senang nonton bola. Nah, jadi melalui TV dengan mudah dapat disaksikan secara bersamaan di seluruh dunia. Ya, sama halnya seperti kita merayakan Hari Suci Galungan. Nah, Hari Suci Galungan ini kan di mana-mana diadakan persembahyangan. Nah, jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, di mana beliau dipuja, maka di sana beliau akan hadir, ya, atau di mana beliau disembah, maka di sana beliau akan hadir, ya. Nah, kita lanjut yang kelima. Nah, yang kelima itu ada prakamya. Ya, prakamya itu berarti kehendak atau keinginan. Ya, jadi apapun kehendak beliau pasti akan terjadi, ya. Jadi tidak ada satu makhluk hidup pun yang dapat mencegah atau menghindarinya. Nah, sama halnya seperti contohnya misalnya seperti tsunami. Ya, walaupun kita sudah mencegah, ya, tapi kalau beliau sudah berkehendak maka akan terjadi. Tapi kalau beliau tidak berkehendak maka tidak akan terjadi, ya. Sama halnya seperti ada ramalan kiamat tahun 2012, ya. Kalau memang beliau tidak berkehendak, sampai sekarang pun manusia masih hidup, ya, dengan aman di dunia ini. Nah, terus yang kedua ada lahir, jodoh, hidup, mati, itu pun sesungguhnya adalah kehendak dari beliau, ya. Itu dia contoh-contoh dari prakamya. Yang keenam ada isitwa. Ya, isitwa itu artinya maha utama atau maha mulia. Nah, jadi contoh dari itu adalah mana ada kekuatan selain kekuatan Sang Hyang Widi, ya, maupun mengabdikan kobaran agni, matahari dengan sinarnya maha dahsyat, maupun memutar siklus kehidupan di muka bumi, ya, sungguh benar-benar utama dan mulia, ya. Jadi Sang Hyang Widi itu adalah maha mulia. Nah, terus yang ketujuh, ya, sekarang wasitya artinya maha kuasa, ya. Jadi beliau paling berkuasa atas alam semesta beserta isinya. Jadi contohnya itu adalah lahir, hidup, mati, rejeki, bencana, hujan, kesuburan, dan sebagainya. Beliaulah yang tahu, ya, beliau yang mengatur, ya. Jadi walaupun kita sudah melakukan hal-hal terbaik untuk menjaga
kelestarian alam ini, tapi kalau beliau yang berkehendak maka kita tidak dapat menghindari ya. Nah, yang kedua itu contohnya bagaikan otak manusia ya. Otak adalah pusat saraf sebagai sumber pikiran ya. Jadi yang mengontrol manusia itu adalah otak ya. Sama halnya beliau itu seperti otak dari bumi ini, beliau yang mengontrol. Nah, terus yang berikutnya ada yatra kama wasayitwa, artinya kodrat atau takdir. Nah, kodrat atau takdir ini adalah semuanya harus kita jalani, kita tidak dapat menghindar ya dari kodrat ini. Nah, contohnya jika beliau dalam keadaan murka, dewa sekalipun beliau hukum ya. Apabila manusia, binatang dan alam semesta seperti bencana alam yang terjadi, misalnya tsunami seperti Ibu sampaikan tadi, gempa bumi, gunung berapi ya, semburan lumpur panas. Nah, itu contoh-contoh dari takdir ya. Jadi harus memang terjadi. Nah, itu dia contoh-contohnya. Nah, terus terakhir ya. Nah, jadi sekian yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas atensinya. Nah, satu pesan Ibu, tetap semangat belajar ya, patuhi protokol kesehatan ya, jaga kesehatan kalian, jaga kondisi kalian, dan ingat patuhi protokol kesehatan ya. Rajin-rajin cuci tangan, kalau keluar rumah pakai masker dan jauhi kerumunan ya. Akhir kata Ibu tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.